Assalamualaikum anak-anak. Silakan duduk di kursinya masing-masing ya. Nah, kursi dan mejanya itu silakan dirapikan. Kalau masih ada sampah yang berserakan, itu silakan dipungut dan dibuang ke kotak sampah ya. Nah, sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sehat semua ya? Ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum itu Bapak mau mengabsen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Nihil? Ya, masuk semua berarti ya? Ya, masuk semua ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, nah itu silakan alat tulis dan bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah? Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya nih. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa saja? Ada yang mau bantu jawab? Tangannya. Ya, ayo silakan. Mengenai apa? Ya, benar ya. Kita kemarin mempelajari mengenai wujud benda. Tadi yang dijelaskan oleh Ayu, benda itu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, contohnya tadi itu benda padat, batu, kursi, meja ya. Terus benda cair contohnya air dan minyak. Benda gasnya tadi kata Ayu apa? Ya benar, contohnya tadi udara, oksigen ya. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3. Tema 3, benda di sekitarku. Pada subtema 2, wujud benda. Pada pembelajaran kedua. Pembelajaran 2. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan mengulas mengenai wujud benda. Nah, jadi kita akan pelajari mengenai wujud benda. Tadi nanti juga ada juga tentang tolong menolong ya. Nah, sebelum itu di sini Bapak mau membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok 1 yaitu Ayu, Siti, Dina sama Ade ya. Kelompok 2 Wais, Yadi, Pinky sama Siska. Kelompok 3 ada Hema, Nikmah, Febri dan juga Sundari ya. Nah, sebelum itu silakan buka buku kalian. Nah, di sana kan terdapat ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, jadi ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Nah, jadi silakan kalian simak atau kalian baca dulu percakapan dari ibu guru dan juga Siti. Sudah selesai? Nah, dari teks dan percakapan tersebut ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau tidak ada, di sini Bapak mau bertanya, apa yang dimaksud dengan massa tersebut? Iya, Winky. Ya, benar ya. Massa merupakan banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada benda tersebut. Nah, jadi tadi kan sudah dicontohkan mengenai bola basket dan juga bola plastik. Nah, jadi sekarang kalian silakan kerjakan soal yang berada di lembar kerja siswa tersebut ya. Nah, silakan kalian diisi jawaban di soal tersebut. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita masuki materi selanjutnya. Kalian buka halaman selanjutnya, yaitu terdapat ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar pula.
Nah, sekarang kalian amati gambar akuarium A dan B pada buku tersebut. Nah, di sini kan terdapat gambar akuarium A dan B. Menurut kalian, akuarium mana yang memiliki volume yang lebih besar? Nah, coba dicari dulu jawabannya ya. Ya, benar ya. Jadi volume yang lebih besar itu volume akuarium A karena akuariumnya lebih besar daripada akuarium yang B. Nah, kemarin kan Bapak sudah memberikan tugas kalian membawa gelas, air, dan benda padat yang bisa dimasukkan dalam gelas tersebut. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan mengenai volume tersebut. Nah, ini kan ada di lembar kerjanya ada penjelasan mengenai praktik dari tersebut. Kalian praktikkan berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sambil kalian praktek, di sini Bapak juga membawa gelas yang berisikan kedua air. Nah, kalian ikuti juga ya. Nah, di sini ada sebuah gelas yang berisi air yang sama. Nah, apa yang terjadi ketika kita masukkan sebuah benda padat ke dalam gelas yang berisi air tersebut? Nah, coba dimasukkan. Apa yang terjadi? Nah, ya benar ya. Air yang berada pada benda tersebut akan meningkat, maka volumenya juga akan meningkat juga ya. Nah, lihat kan airnya lebih banyak yang berada batunya, ada batunya ya. Nah, terus apa yang terjadi ketika batunya Bapak ambil, terus gelas satunya diisikan dengan air, ditambah airnya. Nah, coba kita lihat lagi apa yang terjadi. Nah, benda yang diisi air itu akan lebih banyak airnya ya, maka volumenya itu lebih besar karena isinya lebih besar pula. Nah, dari percobaan tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, jadi silakan kalian tulis hasil dari pengamatan kalian mengenai praktik yang telah kalian coba di berdasarkan kelompok, terus yang Bapak sudah jelaskan tadi. Dicatat di lembar kerjanya ya. Nah, dicatat semuanya, masing-masing kelompok dicatat terlebih dahulu ya. Nah, sudah. Nah, sudah tadi, ada yang mau bantu perwakilan kelompok nggak melaporkan hasil pengamatannya? Ya, kelompok 1 silakan. Siapa yang mau? Siti, ya silakan Siti dijelaskan apa sih hasil pengamatan dari kelompok kalian. Ya benar ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Siti. Ya benar ya. Nah, jadi ketika air yang memiliki gelas yang memiliki air yang sama dimasukkan sebuah batu, maka volumenya akan meningkat, airnya akan menaik ya. Jadi air lebih banyak daripada air yang satunya. Nah, ketika batunya diambil tadi kata Siti, maka volumenya sama lagi. Ketika airnya diisi, yang satunya diisi, maka volumenya lebih besar karena airnya lebih banyak daripada sebelumnya. Ya benar ya, tepuk tangan dulu. Kelompok lain sama juga? Ya benar ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, kita masuki teks materi selanjutnya. Nah, pada materi selanjutnya ada sebuah teks. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Nah, dari teks tersebut siapa yang mau menceritakannya? Ya, Bais. Ya, benar ya. Di sana kan ada Edo, Benny, dan juga Udin. Apa yang terjadi? Udin sakit dibawa ke UKS, maka Benny dan Edo menolongnya. Nah, apa sih dari manfaat tolong-menolong tersebut? Kita membantu kesusahan orang lain, kita membantunya ya, sehingga memudahkan urusan orang lain, kita juga mendapatkan teman juga. Nah, mungkin sampai di sini materi kita. Ada yang mau bantu Bapak menyimpulkan? Ya, kita tadi pelajari tentang ya si Winky mengenai ya benar ya, tadi mengenai massa dan juga volume. Massa merupakan banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada benda, sedangkan volume merupakan ukuran yang ditempati oleh suatu benda tersebut, ruang yang ditempati suatu benda. Nah, sampai di sini sudah. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang telah Bapak berikan. Nah, ketika sudah berhubung waktu kita telah habis, maka tugasnya dijadikan PR dulu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah, tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini.
Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, jadi Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.